Ratu Mei Ling terdiam dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Dia larut dalam pikirannya sendiri. Tin Yu, aku ingin menceritakan semua kebohongan yang kuciptakan selama ini sebelum kau pergi. Agar aku tak merasa bersalah kepadamu. Ucap sang ratu. Tin Yu mengernyitkan dahinya dengan perkataan sang ratu. Dan juga sangat penasaran dengan apa yang ingin diceritakannya. Maka Tin Yu pun berkata, "Katakanlah ratu. Apa yang ingin kau ceritakan?" Jawab Tin Yu. Terlihat Ratu Mei Ling menarik napas dalam-dalam. Dan menghembuskannya keluar secara perlahan-lahan. Dia pun menatap kosong jauh ke depan ke arah danau yang berair hijau membentang. Sebenarnya aku merupakan putri angkat dari Raja Klan Ular Danau Hijau. Suatu hari pangeran dari Klan Ular Danau Hitam datang untuk melamarku agar aku mau menjadi istrinya. Akan tetapi lamarannya kutolak karena sang pangeran mempunyai sifat kasar. Suka mempermainkan hati para wanita di dalam klan. Licik dan masih banyak hal buruk pada dirinya yang tak bisa kuucapkan satu persatu. Untuk menghindari terjadinya peperangan antar klan ular akibat penolakanku, ayahku akhirnya mendapatkan solusi dengan memperkenalkanku kepada sahabatnya yang telah mempunyai seorang putra berusia 10 tahun. Dan menyebarkan isu di klan ular jika aku telah mempunyai seorang tunangan yaitu Raja Kerajaan Lumut. Dalam hal ini, hubunganku dengan Raja Kerajaan Lumut hanya untuk mengalihkan perhatian sang pangeran. Agar menyudahi keinginannya untuk memperistriku dan juga dapat mendinginkan suasana memanas antara klanku dan klan ular Danau Hitam. Kukira setelah mendengar jika aku telah bertunangan dengan Raja Kerajaan Lumut, Pangeran Ular Danau Hitam akan berhenti untuk mengejarku. Tapi kenyataan yang ada malah membuat suasana antara kedua klan semakin merenggang. Dan sang pangeran secara terang-terangan meminta kepada ayahku untuk membawaku ke klan Ular Danau Hitam. Agar dapat menjadi istri sang pangeran walaupun sang pangeran tahu jika aku telah mempunyai seorang tunangan. Untuk menghindari semakin memanasnya hubungan kedua klan, aku berinisiatif sendiri untuk pergi ke Kerajaan Lumut. Akan tetapi para anggota klan Ular Danau Hitam masih saja mengikutiku sampai ke sana. Akhirnya Raja Kerajaan Lumut memberikan solusi agar aku berpura-pura menjadi ratu di kerajaannya. Dan rencana itu dapat berjalan dengan baik dengan bantuan para jenderal yang kini telah tertangkap di alam dunia. Tepatnya di Kerajaan Bulu Surgawi. Aku tak menyangka setelah aku menjadi ratu pura-pura di Kerajaan Lumut, malah membuat malapetaka terjadi di negeri ini. Raja dan Pangeran Klan Ular Danau Hitam melepaskan laba-laba iblis ungu ke Kerajaan Lumut. Yang mengakibatkan kacauan hebat sampai-sampai Raja dan Putra Mahkota menjadi tumbal keganasan sang laba-laba iblis ungu. Setelah kematian Raja dan Putra Mahkota, dengan sendirinya membuatku menjadi pemimpin baru yang menggantikan posisi sang Raja yang telah tiada. Tin Yu, seperti itulah kebohongan yang selama ini ku sembunyikan darimu, ucap Ratu Mei Ling mengakhiri ceritanya. Tin Yu terdiam, dan tak menyangka jika gadis cantik yang berada di hadapannya saat ini, merupakan gadis yang belum pernah tersentuh oleh laki-laki alias masih ting-ting. Dek. Tin Yu tersentak kaget dengan adanya penjelasan cerita dari sang ratu. Hal itu membuatnya pusing 7 keliling. Dari cerita sang ratu secara garis besar menyatakan jika dirinya belum pernah bersuami. Dan hanya Tin Yu lah pemuda yang pernah melihat tubuhnya setengah telanjang. Aku harus secepatnya pergi dari kerajaan ini. Jika dia memintaku untuk bertanggung jawab dengan apa yang pernah kulihat dari tubuhnya, maka matilah aku. Oh dewa, jangan kau biarkan aku menikah muda, yang akan membuatku tak bisa bebas seperti sekarang ini. Batin Tin Yu. Ratu.
Aku telah mendengar semua ceritamu. Dan semoga ke depannya kau bisa mendapatkan lelaki yang bisa menjaga dan menyayangimu setulus hati. Aku tak bisa berlama-lama di tempat ini karena ada hal yang harus kulakukan di alam dunia, ucap Tin Yu. Sekali lagi Ratu Mei Ling terdiam. Dan hanya matanya yang menatap tajam ke arah Tin Yu. Tin Yu, apakah kau tak merasakan perasaanku ini terhadapmu? Aku menceritakan semua kebenaran ini agar kau bisa mengetahui jika ada rasa di hatiku untukmu. Tak mungkin aku duluan yang mengutarakan cinta karena aku adalah seorang wanita. Batin Ratu Kerajaan Lumut. Terlihat sang ratu menarik napas dalam-dalam. Dan menghembuskan keluar secara perlahan-lahan untuk yang kedua kalinya. Hal itu dilakukannya untuk menenangkan hatinya yang saat ini begitu rapuh. Tin Yu, jika kau memang ingin meninggalkan kerajaan ini, maka pergilah karena aku tak berhak untuk menahanmu lebih lama lagi di sini. Jawab Ratu Mei Ling. Terima kasih Ratu. Jika tak ada lagi yang ingin kau bicarakan, maka aku pamit mohon diri. Ucap Tin Yu. Tin Yu segera mengalirkan energi pada batu pemberian sang ratu. Maka portal menuju ke alam dunia pun terbuka. Dengan langkah pasti Tin Yu melangkahkan kakinya ke sana. Sementara itu, Ratu Mei Ling hanya dapat memandangi Tin Yu dan tak dapat berbuat apa-apa untuk menahannya. Walaupun berat hati, akhirnya Ratu Mei Ling melepaskan juga kepergian Tin Yu. Tin telah keluar dari dalam portal dan terus berlari cepat menuju ke kerajaan bulu surgawi. Tujuannya hanya satu, yaitu menemui tetua Yun Leng. Di kota Raja Bulu Surgawi, banyak penduduk desa yang hilir mudik keluar masuk kota Raja Kerajaan. Dan rata-rata mereka membawa barang-barang yang akan dijual di sana. Ramai sekali kota ini. Di pinggiran kota pun banyak terdapat bangunan-bangunan besar. Tak seperti kota-kota kerajaan yang lain, yang rata-rata di pinggiran kotanya hanya ditempati para penduduk miskin. Jauh dari kata sejahtera. Tin Yu mendatangi gerbang kota. Dan tampak seorang prajurit datang mendekatinya. Tunjukkan lencana identitasmu, ucap prajurit tersebut. Tin lalu mengeluarkan lencana emas yang terdapat dalam cincin ruangnya dan diberikan kepada prajurit itu. Sang prajurit menatap tajam ke arah Tin Yu. Dia tak menyangka jika pemuda yang ada di hadapannya mempunyai lencana sekte pasir es dengan kedudukan tinggi di sana. Karena rasa penasaran, prajurit itu pergi menghadap pimpinannya. Dari mana kau mendapatkan lencana ini? Tanya pemimpin gerbang kota. Apakah aku harus mengatakan hal itu? Jawab Tin Yu balik bertanya. Kau ingin mempermainkan kami? Prajurit, tangkap pemuda ini. Perintah pemimpin penjaga. Mendengar perintah pemimpinnya, para prajurit segera mengepung Tin Yu. Aku ingin bertemu tetua Yun Leng dari Sekte Pasir Es. Jadi kuharap kalian semua tak menghalang-halangiku, ucap Tin Yu. Jangan dengarkan omongannya. Tangkap dan jebloskan dia dalam penjara. Biar nanti aku yang akan menemui tetua Yun Leng untuk menjelaskan masalah ini padanya. Teriak pemimpin penjaga gerbang. Tiba-tiba Tin Yu merasakan aura mematikan merembes dari dalam alam batinnya. Dan dengan cepat Tin Yu pun berkata. Tahan Lu Ying. Aku tak ingin adanya keramaian di sini. Biarkan tetua Yun Leng yang menjemputku di dalam penjara. Kata guru jika dia melihat lencana yang ada pada pemimpin penjaga itu, maka dia tak akan berpikir dua kali untuk menemuiku. Ucap Tin Yu. Baik Tuan Muda. Jika sampai mereka melukai Anda walau sedikit pun, maka jangan salahkan aku jika kerajaan dan seluruh sekte yang berada di sini akan kubumi hanguskan. Ancam Lu Ying. Terima kasih atas pembelaanmu kepadaku Lu Ying.
ucap Tin Yu kembali. Sesaat Tin Yu terdiam dan memikirkan perkataan Lu Ying. Jika Lu Ying sanggup untuk membumi hanguskan kerajaan ini seorang diri, berarti kultivasi Lu Ying sekarang ini sudah berada pada tahap penempaan tubuh surgawi, setingkat dengan naga giok dan ayahku, batin Tin Yu. Bersambung. Minta bantuannya untuk rate bintang 5-nya sahabat pembaca semua. Terima kasih. Hari. Pemimpin penjaga gerbang dengan menunggangi kuda pergi menuju ke Sekte Pasir Es. Setelah sampai dan bertemu dengan salah satu petinggi sekte, pemimpin penjaga gerbang yang bernama Chong Lang dipersilahkan untuk menunggu Tetua Yun Leng di sebuah ruangan khusus para tamu, yang berada di dalam Sekte Pasir Es. Tak berapa lama kemudian, Tetua Yun Leng pun tiba di ruangan tersebut. Apa yang membuatmu mencariku, saudara Chong Lang? Tanya Tetua Yun Leng. Tetua, aku hanya ingin tahu apakah di dalam Sekte Pasir Es ada seorang anak muda berusia 15-17 tahun, yang mempunyai kedudukan tinggi layaknya Tetua Sekte. Tanya Chong Lang. Tetua Yun Leng mengernyitkan dahinya dan mencerna perkataan Chong Lang. Apa maksudmu, saudara Chong Lang? Tanya Tetua Yun Leng kembali. Chong Lang meminum anggur yang disajikan kepadanya. Lantas dia berkata, siang tadi ada seorang anak muda yang membawa lencana emas Sekte Pasir Es. Dia berkata ingin menemui Anda, Tetua. Karena kecurigaan yang kami rasakan maka pemuda itu kami tahan di dalam penjara kerajaan bulu surgawi. Ucap Chong Lang sambil mengeluarkan lencana emas yang didapatnya dari Tin Yu, dan menaruhnya di atas meja. Mata Tetua Yun Leng tak berkedip melihat lencana tersebut. Setahunya lencana itu telah diberikan kepada seorang anak muda belasan tahun yang silam. Tetua Yun Leng meraih lencana emas itu dan meneliti bentuk serta rupanya. Asli. Lencana ini asli. Dulu memang aku pernah memberikannya kepada seorang anak muda yang sangat kuat dan berbakat dalam teknik bela diri. Tapi mengapa lencana ini sekarang ada pada anak muda berumur 15 tahun? Jangan-jangan dia merupakan putra Yan Lan sahabatku. Batin Tetua Yun Leng. Tetua Yun Leng menaruh lencana emas itu kembali ke meja, dan berkata, saudara Chong Lang, aku ingin kau membawaku menemui pemuda itu, ucapnya. Pemimpin penjaga gerbang kembali meraih gelas kosong kemudian mengisi anggur ke dalamnya. Tak lama kemudian dia pun meneguk isi anggur di dalam gelas tersebut hingga ludes tak tersisa. Tetua Yun Leng, mengapa Anda terburu-buru ingin menemuinya? Sekarang ini pemuda itu sedang berada di dalam penjara dan tak akan pergi kemana-mana. Aku ingin menikmati anggur dari Sekte Pasir Es yang rasanya sangat luar biasa ini terlebih dahulu, jawab Chong Lang. Tetua Yun Leng mengibaskan tangan kanannya ke atas meja, maka sekantong koin emas seketika keluar dari dalam kotak penyimpanannya. Saudara Chong Lang, kurasa sekantong koin emas ini sepadan dengan informasi yang kau berikan. Bagaimana saudara Chong Lang, apakah sekarang kau ingin membawaku menemui pemuda itu? Tanya Tetua Yun Leng. Ha. Jika Tetua ingin menemui pemuda itu, tentu aku akan membawa Anda untuk menemuinya. Jawab Chong Lang sambil meraih sekantong koin emas yang berada di atas meja, dan menyimpannya di dalam kotak penyimpanannya. Dan pada akhirnya mereka berdua berangkat menuju ke penjara kerajaan bulu surgawi. Di tempat lain, tampak Tin Yu tengah dibawa menuju ke tempat penjara kerajaan bulu surgawi. Di saat itu dia teringat tentang para jenderal kerajaan lumut yang pernah ditangkap oleh para prajurit kerajaan bulu surgawi.
Dan tanpa pikir panjang Tin Yu pun mengaktifkan mata langit untuk menyelidiki area penjara, agar dapat mengetahui keberadaan para jenderal kerajaan lumut yang disekap di dalam penjara tersebut. Itu dia. Terlihat keadaan mereka sangat tak terurus mungkin karena kurangnya pasokan makanan yang diberikan kepada mereka semua. Aku harus menyelamatkan para jenderal kerajaan lumut itu. Tapi sebelumnya aku harus melumpuhkan para prajurit ini dengan bantuan Lu Ying. Batin Tin Yu. Tin Yu dijebloskan ke dalam penjara dan dikunci dari luar. Setelah itu keempat prajurit penjaga dengan sigap berjaga-jaga di depan pintu penjara Tin Yu. Di dalam penjara Tin Yu kemudian memejamkan matanya dan berkata tanpa suara. Lu Ying. Apakah kau mempunyai teknik halusinasi untuk mempengaruhi pikiran para prajurit ini? Aku ingin mereka membuka kembali kunci penjara ini, ucap Tin Yu. Itu soal mudah Tuan Muda. Lebih baik Tuan Muda mengurus penjaga yang lainnya dan biarkan aku yang mengurus keempat prajurit ini, jawab Lu Ying. Seketika itu asap hitam menyelimuti tubuh keempat prajurit penjaga. Dan tak lama kemudian keempat prajurit itu pun kini dalam pengaruh Lu Ying. Tin Yu yang melihat keadaan penjara yang hanya dijaga oleh beberapa prajurit saja, membuatnya langsung berkeinginan untuk melumpuhkan para prajurit penjaga penjara tersebut. Dengan menggunakan teknik ruang dan waktu, Tin Yu berkelebat cepat dan menotok pembuluh darah para prajurit, hingga mereka semua tak dapat bergerak. Dia pun melangkahkan kakinya menuju ke tempat di mana para jenderal kerajaan lumut berada. Kalian semua, persiapkan diri kalian untuk kembali ke kerajaan lumut. Dan aku ingin kalian tak banyak tanya, ucap Tin Yu. Para jenderal hanya bisa menatap tajam ke arah Tin Yu. Mereka merasa heran mengapa pemuda yang ada di hadapannya bisa tahu tentang kerajaan lumut. Sementara mereka semua tak pernah ada hubungan ataupun melihat pemuda tersebut sebelumnya. Tin Yu melangkah ke arah jeruji penjara dan memegangnya. Sesaat kemudian Tin Yu menarik kembali tangannya saat merasakan adanya energi pelindung di permukaan jeruji besi penjara. Aku ingin melihat sebatas mana kemampuan pedang penguasa malam dalam menghancurkan segel pelindung yang menyelimuti jeruji penjara ini. Batin Tin Yu. Tin Yu mengeluarkan pedang penguasa malam dari dalam alam batinnya. Tak lama kemudian pedang yang berada di dalam genggaman tangannya diayunkan dengan kuat ke depan. Keras. Keras. Pedang penguasa malam seperti tak mendapatkan halangan berarti untuk menebas putus jeruji penjara, yang membuat para jenderal kerajaan lumut begitu takjub dengan ketajaman senjata yang berada di genggaman anak muda yang ada di hadapan mereka. Para jenderal, aku ditugaskan Ratu Mei Ling untuk menyelamatkan kalian semua. Dan sedari itu aku ingin kalian semua kembali pulang ke kerajaan lumut. Ucap Tin Yu yang kembali mengalirkan energi murninya ke dalam batu energi yang kini berada di dalam genggaman tangannya. Tak lama kemudian portal pun tercipta. Portal yang menghubungkan antara alam dunia dengan kerajaan lumut. Para jenderal berterima kasih kepada Tin Yu. Kemudian masuk ke dalam portal yang tercipta hingga pintu portal menghilang. Janjiku pada Ratu Mei Ling untuk mencari dan membebaskan para jenderal telah selesai kulaksanakan. Dan kurasa janjiku tinggal menyisakan satu tugas lagi, yaitu mencari binatang untuk dibawa ke hutan kerajaan lumut agar dapat berkembang biak di sana. Gumam Tin Yu. Tin Yu kembali masuk ke dalam penjara kemudian para prajurit penjaga kembali menguncinya. Tak lama kemudian 4 prajurit pun tersadar tanpa sedikit pun mengetahui apa yang telah terjadi. Begitupun para prajurit lainnya seketika itu terbebas dari totokan.
Semuanya telah diatur oleh Lu Ying hingga tak ada satupun prajurit yang mengetahui jika para jenderal dari kerajaan Lumut telah menghilang. Di dalam penjara, Tin Yu dikejutkan dengan cahaya terang yang keluar dari dalam batu energi pemberian dari Ratu Mei Ling. Mengapa batu energi ini bisa menyala terang? Dan mengapa aku merasa jika ada hal buruk yang terjadi di kerajaan Lumut? Batin Tin Yu. Belum sempat Tin Yu menanyakan masalah batu energi yang berada di dalam genggaman tangannya kepada Lu Ying. Tiba-tiba saja tetua Yun Leng dan kepala pemimpin penjaga gerbang telah berdiri di luar penjara. Bersambung. Episode sebelumnya. Perasaan Ratu Mei Ling. Episode berikutnya. Pembantaian.